Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini perkenalkan nama saya Raka Ramadan Jatmiko dengan NRP 5021211013 dari Departemen Teknik Transportasi Laut, Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Perkenalkan, nama saya Syifa Auraf Bina dari Universitas Budi Luhur, Program Studi Sistem Informasi. Nama saya Benedikto Geraldo Duadawa dengan NIM 2210512081 dan saya berasal dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Baik, selanjutnya yaitu dengan saya Alvina Mazitatul Mufida dengan NPM 220820100002 dari UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil final project kami yang berjudul Analisis dan Visualisasi Data DVD Rental untuk mengidentifikasi genre film terpopuler dan pendapatan tertinggi. Proyek ini merupakan bagian dari program data analis dan bisnis intelijen yang dikerjakan oleh kelompok 2 yang di bawah bimbingan mentor Kak Yulia Amandari. Saya Syifa Aura Febrina bersama dengan anggota kelompok saya Benedikto Giraldo Duadawa, Alvina Mazinatul Mufidah, dan Raka Ramadan Jajamiko. Melalui proyek ini, kami melakukan analisis mendalam dan visualisasi data untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis dalam industri rental DVD. Di sini saya akan mempresentasikan latar belakang, tujuan, manfaat, dan lingkup. Latar belakang proyek. Analisis data penting untuk mendukung keputusan bisnis, termasuk di industri penyewaan DVD yang masih memiliki pelanggan loyal meski terdesak layanan streaming. Dengan menggunakan DVD rental database, analisis ini membantu mengetahui film dan genre terpopuler, memahami tren penyewaan dan perilaku pelanggan. Visualisasi dengan alat seperti Tableau atau Power BI membantu bisnis menyusun strategi efektif agar tetap adaptif di era digital. Tujuan proyek ini yaitu untuk menganalisis performa film berdasarkan jumlah penyewaan dan pendapatan, mengidentifikasi kategori film yang paling diminati, membuat visualisasi data yang informatif, memberikan rekomendasi bisnis, dan memahami pola perilaku pelanggan dalam penyewaan film. Manfaat proyek di sini ada dua, yaitu manfaat teknis dan manfaat bisnis. Di manfaat teknis tersendiri itu untuk mengimplementasi database dalam analisis data. Kedua, yaitu untuk memvisualisasi ke dalam dashboard seperti di Tableau atau Power BI dan melatih kemampuan analisis data. Dalam manfaat bisnis sendiri, yaitu untuk memahami tren penyewaan untuk keputusan strategis, menentukan film terpopuler untuk stok, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk lingkup proyeknya sendiri itu, kita membangun solusi bisnis berbasis data analitik dan bisnis intelijen menggunakan database DVD rental dengan fokus pada satu, staging area, yaitu mengumpulkan dan mempersiapkan data. Kedua, data warehouse, untuk menyimpan data terstruktur dan untuk analisis. Ketiga, data mart, yaitu subset data untuk analisis performa film atau perilaku pelanggan. Empat, yaitu dashboard. Dashboard sendiri untuk visualisasi interaktif untuk memantau kinerja dan pengambilan keputusan real time. Proyek ini mendukung keberlanjutan bisnis penyewaan DVD di era digital. Di sini saya sebagai anggota dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai hasil diskusi kami tentang proyek akhir kami. Kebetulan saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan di bagian metodologi penelitian atau metodologi penyelesaian proyek. Metodologi penyelesaian proyek sendiri adalah sebuah bagian di mana kami memaparkan apa saja metode-metode yang kami gunakan untuk menyelesaikan proyek yang diberikan kepada kami, termasuk tools dan langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama izinkan saya untuk menjelaskan mengenai metodologi project. Metodologi project sendiri itu ada tiga yang akan kami bahas. Yang pertama ada deskripsi database, yang kedua ada tahapan project, dan yang terakhir ada tools dan teknologi yang kami gunakan. Nah, yang pertama ada deskripsi database. Database yang kami pilih adalah DVD rental database yang menyimpan informasi terkait aktivitas rental DVD dan terdiri dari 15 tabel utama. Yang pertama ada tabel film, detail film seri judul genre dan tarif rental. Tabel kategori berisi genre film,
ada action, drama, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada tabel pelanggan dan lain sebagainya. Lalu ada struktur relasi antar tabel, di mana ini untuk menghubungkan tabel-tabel tadi menjadi satu kesatuan database yang kompleks. Hubungan antar tabel dalam database seperti relasi banyak ke banyak, contoh tabel film dengan kategori melalui kita munculkan nanti menggabungkannya melalui film kategorinya. Lalu relasi satu ke banyak, contoh tabel pelanggan dengan tabel penyewaan. Lalu yang ketiga ada relasi hierarkis, contohnya tabel address terkait dengan city dan countries. Lalu langkah apa saja yang kami gunakan, langkah apa saja yang kami lakukan untuk menyelesaikan proyek kali ini. Yang pertama ada input database ke RDMS. Tujuannya untuk memasukkan data ke sistem manajemen basis data PostgreSQL yang kami miliki. Import ke PostgreSQL, database diimpor ke PostgreSQL menggunakan bantuan aplikasi di Beaver. Verifikasi data, verifikasi struktur tabel dan relasi database-nya. Yang ketiga ada optimasi dengan indeks pada kolom penting seperti TRX ID dan rental date. Jadi kami untuk istilahnya memanggil data-data tadi menjadi satu kesatuan agar itu tabel-tabel byte tadi bisa tergabung menjadi satu kesatuan database. Yang kedua ada pembuatan staging area, menyimpan data sementara sebelum diproses ke data warehouse. Langkah-langkahnya membuat staging area dengan dua skema, log and staging. Yang kedua ada ekstraksi data dari database sumber menggunakan Pentaho Data Integration. Lalu yang ketiga ada transformasi data, pembersihan, normalisasi, dan penggabungan tabel atau cleansing. Ini kayak data cleansing. Tahap ketiga ada desain data warehouse, di mana tujuannya untuk membuat struktur star schema untuk mendukung analisis data. Komponennya itu ada tabel fakta, menyimpan transaksi penyewaan. Yang kedua ada tabel dimensi, ada dim customer, dim film atau detail filmnya, dim aktor informasi tentang aktor-aktor yang main di filmnya, dan dim dates atau informasi waktu kapan film tersebut rilis, kapan film ini dipinjam, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada pembuatan data mart. Pembuatan data mart untuk membuat subset data untuk analisis yang lebih spesifik lagi. Fokusnya yaitu ada tren pendapatan bulanan, film terpopuler berdasarkan pendapatannya, genre film dengan kontribusi pendapatan terbesar, itu di genre film mana, lalu proses ETL atau extraction, transformation, and validation. Tahap kelima ada pembuatan dashboard atau istilah tahap terakhir kita yaitu untuk memvisualisasikan data tersebut menjadi sebuah visual yang lebih mudah dipahami dan lebih menarik untuk pengguna awam. Menyajikan data yang kami pilih untuk mendukung prosesnya dengan Power BI. Komponen utamanya ada dashboard utama untuk menampilkan rangkuman pendapatan dan genre film terpopuler. Lalu yang kedua ada detail income dengan analisis mengenai pendapatan pada rental DVD berdasarkan film genre tahun dan rating. Lalu yang ketiga ada detail genre dan film menampilkan detail genre dan film terpopuler. Lalu yang terakhir ada tools dan teknologi yang kami gunakan. Yang pertama tentu saja kami menggunakan dbeaver untuk memanipulasi data dalam DVD rental database. Kelebihannya ini lebih bisa mendukung lebih banyak jenis database seperti PostgreSQL, MySQL, dan SQLite. Lalu ada Pentaho Data Integration digunakan untuk proses extraction, transformation, and load. Kelebihannya alur kerja yang lebih jelas dan coding-coding yang lebih simpel. Lalu ada Power BI membuat dashboard dan laporan yang interaktif, memperoleh hasil data seperti tren atau penyewaan. Kelebihannya visualisasi yang lebih dinamis dan mudah dipahami, serta integrasi data yang lebih cepat dan bisa real time tentu saja. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Sekian penjelasan mengenai metodologi database yang kami gunakan untuk menyelesaikan proyek kali ini. Sekian dan terima kasih. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dan hasil yang sudah dilakukan oleh kelompok kami secara khusus pada 4 bagian. Ini bagian input database, bagian pembuatan staging area, bagian desain data warehouse, dan bagian pembuatan data mart. Oke. Mungkin saya akan disclaimer terlebih dahulu bahwa slide yang akan saya tampilkan berikutnya merupakan hasil dari tahap masing-masing tahap ini, ya. Ini tahapan input database, pembuatan staging area, sampai tahapan data mart. Kenapa saya tidak tampilkan semuanya? Karena memang akan memakan waktu lebih banyak lagi bila harus ditampilkan semuanya. Oke, yang pertama kita masuk kepada tahap input database. Jadi tahapan input database ini dilakukan dengan cara merestore database yang bernama DVD rental yang sebelumnya masih dalam bentuk tar ke PostgreSQL di dbeaver melalui PG admin 4. Nah, ini ada
Cucikan dari hasil yang menggambarkan kalau misalnya tahapan input database kita itu sukses. Oke, kurang lebih itu penjelasan mengenai tahapan input database. Yang berikutnya adalah kita masuk ke tahapan pembuatan staging area. Nah, staging area itu merupakan tempat penyimpanan sementara dari database kita. Contohnya, sebelumnya kita udah punya database DVD rental. Nah, kita akan membuat database baru yang bernama database staging DVD rental, yang tugasnya itu tuh sebagai tempat penyimpanan sementara dari database DVD rental. Nah, kenapa kita perlu membuat database staging DVD rental? Jadi, staging area ini tuh merupakan tahap yang dilakukan untuk mencegah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan saat proses ETL atau proses lainnya itu, agar kesalahan tersebut tidak mempengaruhi data utamanya. Nah, tahapan staging area itu sendiri terdiri dari 3 tahap, yaitu pertama membuat database staging dan kerangkanya, lalu membuat koneksi ke database dari aplikasi Pentaho, lalu yang terakhir adalah melakukan implementasi dan normalisasi data. Mungkin dari membuat database-nya terlebih dahulu. Jadi pertama kita membuat database yang bernama staging DVD rental, lalu kita akan mengcopy semua informasi SQL dari tabel-tabel di database DVD rental ke dalam database staging DVD rental ini. Nah, sebelumnya di sini itu belum terisi data-data atau masih kosong karena belum ada isinya. Itu merupakan hasil dari tahap pembuatan database dan pembuatan kerangkanya. Nah, data-data ini akan kita dapat nanti sebagai hasil dari pembuatan tahap staging. Oke, kalau sudah, kita masuk kepada tahap pembuatan koneksi. Jadi ini di aplikasi Pentaho dan ini di Debiver. Nah, sekarang di Pentaho-nya, jadi untuk melakukan proses staging, kita perlu mengintegrasikan terlebih dahulu antara aplikasi Pentaho yang kita pakai untuk membuat staging dan aplikasi Debiver sebagai tempat untuk penyimpanan datanya. Nah, bagaimana cara kita melakukan integrasi data? Caranya adalah dengan membuat koneksi. Koneksi ini dapat kita lakukan pada aplikasi Pentaho. Ini kita lihat koneksi yang kita buat bernama koneksi staging DVD rental, lalu ada tipenya, tipe PostgreSQL, lalu ada hostname yang bernama localhost, lalu ada database name-nya. Jadi database name itu database yang akan kita koneksikan gitu. Jadi ini kita koneksikan ke database staging DVD rental, maka di sini kita tulis staging DVD rental. Lalu ada port number, ada username, dan ada password. Ini untuk membuat koneksi ke database dari Pentaho. Lalu berikutnya adalah tahapan implementasi dan normalisasi data. Jadi tahapan implementasi dan normalisasi data ini merupakan tahapan terakhir sekaligus tahap inti dari pembuatan staging area. Dapat kita lihat di sini ada kurang lebih ada 2 job dan ada 3 transformasi, yang semua job dan transformasinya itu memiliki fungsi-fungsi yang pada akhirnya akan membuat staging area dari database DVD rental ke database staging DVD rental ini sukses. Kurang lebih seperti ini. Rinciannya mungkin akan saya berikan pada file yang berbeda nanti pada saat pengumpulan. Oke. Berikutnya adalah pembuatan desain data warehouse. Nah, dapat kita lihat di sini tampilannya. Ini merupakan tampilan yang saya bikin melalui aplikasi Draw.io, yaitu untuk membuat Entity Relationship Diagram atau ERD. Nah, ini dapat kita lihat bahwa desain data warehouse yang kami gunakan di sini adalah desain skema star atau star skema. Jadi ciri khas dari star skema itu sendiri adalah satu tabel fakta di tengah dan ada tabel-tabel dimensi yang mengelilinginya, dan akhirnya membentuk pola bintang. Di sini kita ada tabel fakta, yaitu tabel take payment. Nah, tabel fakta ini tuh
berisi informasi-informasi yang sifatnya kuantitatif atau berupa angka. Angka-angka ini tuh dapat kita peroleh dari ini. Contoh di sini ada SK customer. SK customer itu merupakan primary key dari label dimensi customer. Berikut ada juga SK actor. Aktor ini merupakan primary key dari table dim actor dan begitu pun seterusnya. Di table fact payment ini juga ada informasi mengenai amount, rental duration, rental rate, dan informasi mengenai replacement cost. Semua informasi yang ada pada tabel fakta itu merupakan informasi yang sifatnya kuantitatif atau dapat dihitung atau dapat berupa angka. Nah, berikutnya adalah penjelasan mengenai masing-masing table dim. Table yang pertama adalah table dim date. Jadi, table dim date ini merupakan dimensi waktu yang tujuannya untuk memberikan insight pada analisis data kita. Jadi ketika kita menganalisis data itu kita dapat lebih mudah karena kita bisa melihat ada tanggalnya, ada harinya maupun ada bulannya juga. Berikutnya ada dim customer. Jadi dim customer ini tuh berisi semua hal yang berhubungan dengan customer ini. Jadi ada customer ID, ada customer nama, ada customer email, customer address, customer city, dan customer country. Lalu ada dim rental. Dim rental ini berisi informasi-informasi yang sifatnya deskriptif atau informasi-informasi yang memberikan gambaran mengenai table rental ini. Ada dimensi aktor. Dimensi aktor ini juga merupakan table yang berisi informasi deskriptif mengenai seorang aktor. Informasi deskriptif itu tuh ada kayak nama aktor, ada film yang dimainkan, ada kapan tahun film itu dirilis, dan sebagainya. Berikutnya juga ada table dimensi film. Sama, dimensi film juga merupakan table yang berisi informasi deskriptif mengenai sebuah film. Contoh, nama film, kapan film tersebut rilis, lalu ada rating film, ada genre film, ada aktor yang memainkan film tersebut, dan lain sebagainya. Table-table dimensi ini kita kumpulkan dan kita bentuk sebuah skema yang bernama skema star. Dapat kita lihat di sini. Table-table dimensi ini dapat kita buat melalui aplikasi Pentaho dan kemudian disimpan pada Dbeaver. Oke, itu merupakan penjelasan mengenai pembuatan desain data warehouse. Nah, berikutnya adalah pembuatan data mart. Data mart itu merupakan sebuah table yang berisi kumpulan informasi dari berbagai table dim maupun table fakta yang kita buat dengan tujuan untuk data yang kita kumpulkan tersebut kemudian dapat kita analisis. Contoh, kita memiliki topik analisis yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu mengenai tren pendapatan dan identifikasi genre film terpopuler. Nah, maka kita akan mengumpulkan semua data-data dari berbagai tabel dim tadi dan tabel fakta yang berhubungan dengan topik analisis tersebut. Ini merupakan step-stepnya dari Pentaho. Ada berbagai step di sini yang kemudian akan menghasilkan tahapan yang ada di samping ini. Ini merupakan hasil screenshot dari aplikasi Dbeaver mengenai kolom-kolom yang ada pada table data mart. Kurang lebih ada 29 kolom yang dapat kita lihat di samping ini. Oke, kalau gitu sekian penjelasan saya mengenai 4 tahap tadi. Sekian dan terima kasih. Saja kita bahas mengenai visualisasi dan juga mengenai bab penutup. Nah, jadi di sini visualisasi dan analisis dashboard yang udah kami buat ada 3. Untuk dashboard yang pertama ini adalah dashboard utama, yaitu berisi summary dari DVD rentals. Dalam dashboard utama ini ada 2 menu, yaitu ada menu untuk melihat
detail income, dan juga menu ada menu untuk melihat detail genre film. Nah, di sini juga terdapat slicer drop down untuk memilih tahun, beberapa tahun yang akan ditampilkan di dalam dashboardnya. Jadi ada bisa memilih beberapa tahun atau semua tahun yang akan ditampilkan di dashboard gitu. Jadi ada beberapa chart di sini. Yang pertama ini di paling atas ada 4 chart, yaitu ada total income, total rentals, average rental rate, dan average rental duration. Kemudian di sini ada bar chart, yaitu untuk melihat popular genre yang paling populer berdasarkan pendapatan gitu. Lalu selanjutnya itu ada sales by country, yaitu map chart yang menunjukkan distribusi penyewaan DVD berdasarkan negara dengan menggunakan titik-titik. Nah, jadi bisa dilihat di sini ada bubble atau titik yang paling besar, berarti pendapatan di negara itu juga besar gitu, besar atau tinggi. Kemudian di sini ada area chart, yaitu untuk menampilkan income trend dan juga rental trend gitu. Dan terakhir ini ada income by genre yang menggunakan tree map. Untuk insight yang bisa diperoleh dari dashboard utama ini ada beberapa, antaranya yaitu genre sport dan animation yang menjadi genre terpopuler dan yang paling sering disewa. Kemudian pendapatan tertinggi berdasarkan genre adalah genre sport dan sci-fi. Lalu tren pendapatan menunjukkan puncak di beberapa bulan sebelum mengalami penurunan. Kemudian distribusi geografis menyebar di berbagai negara dengan dominasi dari kawasan atau negara tertentu. Lalu untuk menu yang kedua yaitu jika diklik menu untuk melihat detail income, maka akan ditampilkan dashboard seperti ini. Dalam detail income ini terdapat beberapa chart. Yang pertama itu ada income by top 5 films yang menggunakan bar chart. Kemudian ada horizontal bar chart seperti ini, yaitu untuk melihat income by top 7 genre. Kemudian ada waterfall chart juga untuk melihat income per year-nya. Lalu ada detail income by genre dan films. Di sini untuk melihat detail pendapatan berdasarkan genre dan juga berdasarkan film. Dan terakhir ini kita ada donut chart, yaitu untuk melihat income by rating films. Nah, dalam dashboard detail income ini ada beberapa insight juga yang bisa diperoleh, yaitu ada film dengan judul Wrong Behavior dan Werewolf adalah penyumbang pendapatan tertinggi. Yang kedua, genre sport dan sci-fi konsisten mendominasi pendapatan. Yang ketiga, pendapatan tahunan menunjukkan puncak yang signifikan di tahun 2011, yaitu sebesar $28.000 dan mulai mengalami penurunan pada tahun 2006. Yang terakhir, rating adults only mendominasi kontribusi pendapatan. Oke, yang terakhir yaitu dashboard detail genre. Nah, pada dashboard detail genre dan films ini ada beberapa chart. Nah, yang pertama ini ada chart horizontal stacked bar untuk melihat top 10 dari most rented films gitu. Jadi film berdasarkan rating tertentu gitu. Baik, untuk selanjutnya yaitu dashboard untuk menampilkan detail genre dan films. Nah, di sini ada beberapa chart. Yang pertama itu ada chart top 10 most rated film menggunakan horizontal stacked bar chart, yaitu bar chart yang menunjukkan 10 film yang paling sering disewa. Kemudian ada total films by genre dan total rental by genre yang menggunakan funnel chart.
yaitu untuk menampilkan jumlah total film di setiap genrenya. Kemudian ada total rental by genre dari top 3 film yang menggunakan stacked column chart. Di sini itu gunanya untuk membandingkan penyewaan film berdasarkan genre dan 3 film teratasnya. Lalu yang terakhir yaitu ada rental frekuensi by day and genre, yaitu tabel yang memperlihatkan frekuensi penyewaan film per hari untuk setiap genrenya. Lalu insight yang dapat diperoleh dari dashboard detail ini, yang pertama itu ada film dengan judul Wrong Behavior, memiliki frekuensi sewa tertinggi. Kemudian genre sport dan family memiliki jumlah film terbanyak. Lalu hari dengan penyewaan tertinggi adalah hari Minggu, yaitu sebesar 2.907 transaksi. Lalu genre action dan komedi konsisten diminati sepanjang minggunya. Dan terakhir, genre paling populer sepanjang masa adalah sport dan animation. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke bagian penutup. Pada bagian penutup ini ada dua, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama itu ada data dari DVD rental database berhasil kami olah menggunakan PostgreSQL dan Pentaho. Yang kedua, data warehouse dengan star schema memungkinkan analisis performa film berdasarkan waktu, pelanggan, dan genre. Data mart membantu fokus pada analisis spesifik seperti tren, pendapatan, dan genre yang terpopuler. Yang keempat, dashboard interaktif yang menggunakan Power BI memberikan visualisasi yang informatif untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Yang terakhir yaitu untuk saran ke depannya. Yang pertama ini bisa mengintegrasikan data secara real time untuk analisis yang lebih responsif. Yang kedua, mengembangkan modul analisis yang prediktif untuk memperkirakan tren masa depan. Yang ketiga, menambahkan variabel analisis seperti efektivitas promosi dan loyalitas pelanggan. Yang keempat, automasi laporan dashboard untuk pembaruan data secara rutin. Yang kelima, mengembangkan visualisasi yang lebih lanjut seperti heat map atau scatter plot untuk analisis yang lebih mendalam. Sekian presentasi dari final project kami, kelompok 2, mentor Kak Yulia Amandari. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.